Tuhan dapat menggunakan orang kafir untuk mendisiplin umatnya sekalipun yang telah jatuh dalam kekafiran. Ya, umat-umatnya dapat menjadi orang dunia, dan Tuhan dapat menggunakan orang dunia untuk mendisiplin umat-umatnya yang sudah menjadi orang dunia. Tetapi Tuhan juga dapat melihat ada kesempatan yang dapat diberikan kepada orang kafir untuk bertobat, ya, untuk dapat bertobat. Dan untuk dapat menjangkau orang yang besar ini, Tuhan akan menggunakan orang yang kecil sekalipun. Dia tidak melihat kepahitan kehidupannya. Dia melihat kesempatan yang tetap hidup yang Tuhan berikan. Ada maksud Tuhan. Ada satu hal yang sangat-sangat menarik. Banyak ahli Alkitab. Di bagian tambahan saya ingin mulaikan tentang mujizat Naaman ini dengan mujizat Yesus kepada 10 orang kusta. Kenapa? Banyak orang katakan bahwa Elia itu seringkali dihubungkan dengan siapa? Yohanes Pembaptis. Banyak kali orang pikir, oh ini Yohanes Pembaptis ini siapa? Apakah dia itu Elia? Oke. Lalu tapi Yohanes Pembaptis katakan, aku hanya menjadi pembuka jalan. Jadi kalau Yohanes Pembaptis itu adalah pembuka jalan yang pertama, lalu kemudian ada yang datang sesudah dia, maka demikian juga dengan Elia. Siapa yang datang setelah Elia? Tidak lain tidak bukan adalah Elisa. Elisa, ya. Dan banyak orang mencoba untuk, ya ini sebagai tambahan, banyak orang mencoba untuk menghubungkan antara peristiwa-peristiwa ataupun keadaan-keadaan di mana Yesus, ya, Yeshua dan Elisha yang nama-namanya sama-sama ada sya-nya, itu yang berarti dalam bahasa Ibrani keselamatan, salvation, ya. Elisha, Yeshua, Yesus, ya, Yeshua. Jadi banyak yang mencoba untuk menghubungkan. Dan memang ini dapat menarik, hanya kalau ya memang mungkin banyak tidak sama, banyak hal yang tidak sama antara Yesus dan Elisa, ya. Banyak hal yang tidak sama. Tapi ada juga hal-hal yang menarik, ya, yang kalau kita hanya untuk melidiki, wah, betul juga ada hubungan-hubungan juga antara Elisa dan Yesus. Misalnya perumpamaan tentang Yesus, bukan perumpamaan, peristiwa bagaimana Elisa menyembuhkan Naaman, dan Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta, tapi hanya satu orang yang kembali. Terima kasih. Misalnya 2 Raja-Raja 5:9, si hamba daripada Naaman, hamba istri Naaman berkata, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria. Jadi dia untuk memperoleh kesembuhan itu tempatnya di mana? Tempat kesembuhan itu di Samaria. Demikian juga Yesus. Pada saat Yesus menyembuhkan 10 orang yang kusta, ya, 10 orang yang kena kusta itu, Yesus sedang menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi di tempat yang sama. Apalagi persamaannya dari Naaman dan 10 orang kusta, ya. Untuk sembuh, biasanya Yesus itu kan kalau mau sembuh dia bisa saja bicara di situ orang sembuh. Tapi seperti Elisa, untuk sembuh orang tersebut harus pergi menjauhkan diri daripada si nabi atau orang yang ingin memberikan kesembuhan tersebut. Seperti Naaman. Naaman itu dikatakan apa? Elisa menyuruh surat kepadanya dan mengatakan, pergilah dan mandi 7 kali di sungai Yordan. Jadi kesembuhan itu bukan di depan Nabi Elisa. Kesembuhan itu kalau Tuhan mau bisa saja Nabi Elisa seperti yang Naaman minta, bisa saja dia disembuhkan di depan Elisa, kan? Demikian juga dengan Yesus. Pada saat 10 orang kusta datang kepada Yesus, apa Yesus katakan? Oh, tidak langsung sembuh di depan Yesus. Tidak. Yesus katakan, ia memandang mereka dan berkata, kalau kamu mau sembuh apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan betul, pada saat mereka dalam keadaan kusta, mereka pergi kepada imam-imam, tapi sebelum mereka tiba, mereka sudah sembuh. Jadi dengan kata lain, kesembuhan mereka itu pada saat mereka disuruh pergi. Mereka pergi jauh daripada si pemberi kesembuhan itu, dan disitulah mereka apa? Sembuh. Jadi banyak hal yang menarik di sini. Berikutnya, ya, orang asing, orang Syria ini yang berterima kasih. Dan coba kita lihat, ini menarik sekali, ya. Pada saat Yesus membuat mujizat kepada 10 orang kusta ini, mungkin peristiwa yang terjadi kepada Naaman itulah yang menjadi satu apa, ya, pola supaya orang juga dapat melihat. Ada pelajaran yang penting di sini, saudara. Pelajaran yang sangat penting. Apa itu, ya? Orang asing atau orang Syria yang berterima kasih. Kemudian kembalilah ia. 2 Raja-Raja 5:15 katakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Kasihlah, mau kasihlah persembahan kepada abdi Allah itu. Berterima kasih. Demikian juga, ya, orang asing. Ini di 10 orang kustanya 1 orang Samaria. Ya. Jadi 9 itu orang Yahudi, tapi 1 ini orang
asing, orang yang asing ya, dia bergabung dengan orang Yahudi ya, karena sama-sama mereka menderita. Orang kusta kan harus keluar dari tempat mereka dan mereka harus tinggal di koloni orang-orang kusta ya. Tapi satu saja ini orang Samer, orang asing ini, orang Samaria inilah setelah dia melihat dia sembuh, dia berbalik, dia lari, dia sujud menyembah di hadapan Yesus, mengucap syukur kepada Yesus. Dan di situ dikatakan orang itu adalah seorang Samaria, orang asing yang datang kembali untuk berterima kasih. Apalagi persamaannya? Mereka memuji Tuhan. Orang asing yang berterima kasih, yang memuji Tuhan. 2 Raja-Raja 15 juga, Naaman juga pada ayat yang sama dengan ayat sebelumnya juga katakan apa ya? Sekarang aku tahu bahwa di seluruh apa? Bukan di seluruh Israel, di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Artinya, yang di Syria itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Sekali lagi, yang di Syria itu, yang disembah-sembah oleh orang Syria itu bukan Allah. Lalu siapa yang membawakan kemenangan? Ya mungkin mereka pikir mereka mendapatkan kemenangan oleh sebab Allah mereka yang mereka sembah. Tapi sekarang Naaman bilang, ternyata yang memberikan kemenangan itu pun kepada saya dulunya itu sekalipun bukanlah si Rimon. Allahnya orang-orang Syria, bukan. Ya, jadi dia datang kembali untuk memuji Tuhan. Ya. Demikian juga dengan orang Samaria ini. Ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh, Lukas 7 ayat 15. Ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah ia sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kepada kedua orang ini, ya, mereka yang menyembuhkan, Allah itu tentunya melalui Tuhan yang menyembuhkannya. Kepada Naaman, Nabi Elisa berkata, pergilah dengan selamat. Go in peace. Ya. Pergilah dengan shalom, pergilah dengan selamat, pergilah dengan shalom. Dan kepada orang Samaria ini, Yesus juga berkata sama ya, berdirilah dan pergilah, sebab imanmu telah menyelamatkanmu. Ya, pergilah dan berdirilah, sebab imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi sama-sama dikatakan apa? Pergi. Sama-sama dikatakan pergi. Jadi banyak hal yang menarik di sini ya, dari persamaan antara Kapten Naaman yang disembuhkan dengan 10 orang yang penyakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus ya. Tapi satu hal yang menjadi poin di sini adalah kenapa sampai Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ya. Kenapa? Karena inilah satu fakta yang sesungguhnya bahwa Allah kita adalah Allah segala bangsa dan Allah segala manusia. Ya. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dikatakan apa? Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Disayangi oleh siapa? Kita kembali, saya tadi sudah katakan, kemungkinan ini besar, ada yang berpikir ini disayangi oleh Raja Aram, tapi kemungkinan juga bisa sebab dia disayangi juga oleh Tuhan. Kenapa? Sebab, nah inilah sebabnya kenapa ya? Katanya apa katakannya? Dan sangat disayangi sebab oleh dia, melalui Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Waduh, sedih sekali ya kalau kita pikir bagaimana nih orang Aram ini bisa digunakan Tuhan untuk apa? Bahkan menghantam orang-orang Israel. Ya. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Jadi di sini kita lihat bagaimana sekali lagi Tuhan dapat menggunakan orang kafir untuk mendisiplin umatnya sekalipun yang telah jatuh dalam kekafiran. Ya. Umat-umatnya dapat menjadi orang dunia. Dan Tuhan dapat menggunakan orang dunia untuk mendisiplin umat-umatnya yang sudah menjadi orang dunia. Ya. Ini yang terjadi. Inilah yang terjadi. Ini yang terjadi, itulah sebabnya 2 Raja-Raja 13 ayat 3 berkata apa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram. Ada satu raja baru. Ya, Anda bisa baca itu 2 Raja-Raja 13 ayat 1, 2, ayat 3-nya. Raja baru ini kemudian apa? Melakukan kekejian, ya, penyembahan berhala dan sebagainya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkanlah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram. Dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Jadi coba kita lihat.
Tuhan dapat menggunakan orang kafir, orang dunia, untuk dapat mendisiplin umatnya sekalipun yang telah jatuh dalam kekafiran. Tuhan katakan bahkan Sirus, ya Tuhan dapat menggunakan Nebukadnezar, disebut sebagai apa? Sirus sebagai hambaku, my servant. Ya. Dapat Tuhan gunakan orang-orang kafir. Ya. Tapi poin lainnya dapat kita pelajari dari pelajaran kita. Ya, walaupun Tuhan dapat menggunakan orang kafir, tetapi Tuhan juga dapat melihat ada kesempatan yang dapat diberikan kepada orang kafir untuk bertobat, ya, untuk dapat bertobat. Dan untuk dapat menjangkau orang yang besar ini, Tuhan akan menggunakan orang yang kecil sekalipun. Ingat apa yang kita pernah katakan, kalau kita dalam menjalankan misi Tuhan, yang pertama harus kita lakukan untuk menjalankan misi Tuhan, bukan kita sedang apa? Celebrate our greatness. Bukan kita sedang merayakan kebesaran kita. Oke, saya sudah siap untuk menjalankan misi Tuhan karena saya sudah dapat doktor saya. Saya sudah pernah menjadi ini, saya sudah pernah dapat ini, saya sudah jadi begini dan ini. Oke, saya sudah hebat, menjadi orang hebat, saya akan menjalankan misi. Well, pelajaran kita katakan waktu lalu, untuk menjalankan misi Tuhan, celebrate, rayakan our smallness. Rayakan kekecilan kita dan bergantung kepada Roh Kudus. Kita merayakan betapa kecilnya kita, supaya kasih karunia Tuhan bertambah-tambah kepada kita. Dan kita bergantung kepada Roh Kudus. Dan situlah kemenangan dapat kita peroleh dalam menjalankan misi siapa ya? Misi Tuhan. Inilah pelajaran berikutnya yang dapat kita lihat. Ya. Selain Allah dapat menghukum orang umat-umatnya sendiri melalui orang-orang kafir, Allah dapat menggunakan juga apa? Orang kecil untuk menjangkau orang besar. Oke, kenapa saya memberikan penekanan kepada orang kecil untuk menjangkau orang besar? 2 Raja-Raja 5 ayat 2 katakan, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Jadi yang dikalahkan, ya, tadi kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 2, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 katakan bahwa oleh Naaman, maka Raja Aram memperoleh kemenangan. Dan salah satu kemenangan itu adalah mereka itu apa? Mengalahkan orang Israel. Mereka mengalahkan orang Israel, sehingga kemungkinan besar, seperti saya katakan tadi di bagian pada saat kita baca pelajaran sahabat kita, bahwa anak perempuan ini, yang ditawan ini, kemungkinan besar keluarganya itu dimusnahkan oleh orang-orang Aram ini. Oleh orang-orang Aram ini. Tapi gantinya anak perempuan ini menjadi bitter, menjadi sangat pahit dengan kehidupannya. Dia tidak melihat kepahitan kehidupannya. Dia melihat kesempatan yang tetap hidup yang Tuhan berikan. Ada maksud Tuhan. Kalau dia masih bisa hidup, sedangkan mungkin orang tuanya, sedangkan mungkin saudara-saudaranya mati di tangan orang Arab, dia percaya saya masih hidup karena ada tujuan Tuhan untuk kehidupan saya. Ya, inilah harus menjadi pikiran positif ya dalam keadaan apapun. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan kita dapat bersuka cita. Ini dan dilakukan oleh seorang anak perempuan ini. Dalam keadaan apapun, dia tetap dapat melihat Tuhan. Kalau saya masih dapat kehidupan, walaupun orang tua saya mungkin sudah mati, saudara-saudara saya telah dibunuh, tapi saya masih hidup, berarti kehidupan saya ada dalam tanganmu. Gunakanlah saya. Dia siap untuk digunakan. Dan betul, Tuhan menggunakan dia ya. Jadi dia tertawan, seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 katakan. Nah, menarik. Kenapa anak perempuan ini? Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dan juga dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris disebutkan dia sebagai apa? Little maid. Dia bukan anak perempuan, tetapi pembantu kecil. Pembantu kecil. Jadi di kalangan pembantu itu ada yang lebih besar, ada posisi lebih besar. Tapi dia posisinya sebagai pembantu itu yang paling kecil. Mungkin ini merujuk kepada posisinya yang paling kecil daripada pembantu, atau memang dia orang yang dianggap kecil. Ya, orang yang dianggap kecil bukan hanya dari segi fisik, tapi dianggap tidak berarti. Ya, seorang perempuan, pembantu yang dianggap tidak berarti, tidak bernilai, tidak memiliki apa-apa, saudara. Tidak memiliki apa-apa, tidak ada kehebatannya dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ya, dialah yang menjadi saluran Tuhan untuk kesembuhan daripada panglima kerajaan Aram, Naaman. Kalau kita bandingkan antara pembantu kecil ini, apa yang dikatakan tentang Naaman itu, waduh, bertolak belakang. 2 Raja-Raja 5:1 katakan Naaman, panglima Raja Arab, adalah
seorang terpandang. Bahasa Indonesianya katakan orang terpandang. Bahasa asli dan bahasa Inggris katakan great man. Dia adalah orang besar. Ya. Jadi bayangkan, pembantu kecil dan orang besar, ya, kita lihat, telah apa? Siapa yang menjangkau orang besar? Bukan orang besar lainnya. Kita seringkali berpikir, waduh, untuk menghadap pemimpin, menghadap jenderal dan lain sebagainya, wah, ini bagusnya ini, ini dokter-dokter ini ya, menghadap mereka ini supaya seimbang mereka ya, supaya seimbang dalam menjalankan misi Tuhan. Para dokter para penguasa dijangkau oleh penguasa juga sekalipun dan lain sebagainya. Mungkin mereka dapat Tuhan gunakan ya. Tapi kita lihat di sini orang kecil sekalipun dapat menjangkau orang besar ya. Seorang terpandang, great man bahasa Inggris dia katakan ya. Naaman is a great man. Orang yang great man and honorable itu di bahasa Inggris dan bahasa asli Ibrani ungkapkan tentang. Jadi dia orang yang besar. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang yang besar sekalipun dapat dijangkau oleh orang kecil ya. Dan disinilah kita lihat bagaimana kekuasaan dan kemuliaan Naaman tidak dapat menyelamatkannya. Menyelamatkan dia dari penyakit kustanya. Tapi informasi dari orang kecil dapat menuntun dia untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan dapat menggunakan orang kecil, siapa saja, untuk dapat membawa orang besar sekalipun untuk dapat memperoleh keselamatan. Poin lainnya, ini poin lainnya makanya kita akan bahas tentang Allah adalah Allah segala bangsa dan manusia. Di sini dikatakan satu pertanyaan yang seringkali ini membuat orang bertanya-tanya ya. Itu dari 2 Raja-Raja 5 ayat 18. 2 Raja-Raja 5 ayat 18 katakan, dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Ini permohonan kedua daripada Naaman ya. Dia bermohon kepada Elisa. Mengampuni. Dia mohon agar diampuni. Dalam hal apa? Dia harus minta terlebih dahulu diampuni. Apabila Raja Aram masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, aku menjadi pengawalnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam segala hal. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. It's okay. It's okay. Go in peace. Oke yang mana ini? Pada saat Elisa berbicara seakan-akan dia memberikan persetujuan, oke-nya itu yang mana? Apakah Elisa itu oke kalau dia menyembah menyembah di kuil tersebut bersama-sama dengan Raja Aram menyembah kepada Rimon? Oke-nya itu apa? Banyak ahli Alkitab katakan, oh dia oke-nya Elisa katakan dia oke untuk mendapatkan apa? Pengampunan. Oke. Dia oke-nya dia diselamatkan oleh sebab dia terlebih dahulu memohon apa? Memohon pengampunan. Nah, pelajaran kita sudah kalau kita mau baca tadi, ya Tuhan izinkan ya, bukan izin dengan kata lain, iman seseorang itu adalah iman yang bertumbuh ya, iman yang mungkin dari makanan yang lembek dulu kita kasih sampai sudah bisa seperti bayi yang bertumbuh dapat makan makanan yang keras ya. Jadi dapat kita apa? Ada orang-orang yang pada saat masuk mula-mula masih ada dengan pergumulan demi pergumulannya. Ya, tapi kita tidak bisa langsung katakan, kamu udah dibaptis jadi Advent, udah kamu harus buat ini, harus buat itu, harus buat ini, semua 10% dan lain sebagainya. Perpuluhan dan lain sebagainya. Ada orang yang mungkin belum sampai begitu ya. Walaupun kita harus ajarkan terus kepada mereka. Supaya mereka bertumbuh. Supaya iman itu kepada kesempurnaan. Roh Kudus yang menuntun kepada kesempurnaan. Dan kita sudah ketahui ya, bahwa Tuhan akan menuntun iman kita sampai kepada kesempurnaannya. Jadi kita langsung jangan menjadi hakim. Orang lain mungkin yang baru dibaptis, ada kelemahan-kelemahan mereka. Saya sendiri pun yang sudah berpuluhan tahun dalam kebenaran sekalipun, ada kelemahan-kelemahan saya yang masih harus terus-menerus diubahkan agar disempurnakan. Jadi jangan kita dengan kata lain langsung pikir semua orang harus jadi sempurna waktu mereka dibaptis. Jadi itu poin pertama. Tapi poin lainnya yang dapat kita lihat, poin lainnya, apakah pertanyaannya dari masalah ini, apakah Elisa terlalu lembek dengan Naaman yang masih akan masuk ke kuil Rimon? Sesungguhnya Elisa sudah mendengar apa yang dinyatakan terlebih dahulu oleh Naaman. Apa yang sebelumnya Naaman katakan? Naaman katakan, aku sekarang telah mengetahui tidak ada Allah lain di bumi ini selain Allah yang di Israel. Itu satu pengakuan iman. Jadi dengan kata lain, pada saat engkau mau masuk ke kuil Rimon sekalipun, kalau engkau yang engkau akui
yang engkau akui dalam dirimu, dalam kehidupanmu adalah Allahnya orang Israel, Yahweh yang engkau akui, dan engkau tidak mempersembahkan korban kepada Rimon, seperti yang engkau katakan, kalau engkau menjadi pengawal masuk ke situ, silakan. Silakan. Kenapa? Karena bagi Elisa tidak ada Allah lain di dalam dunia ini yang kita sembah. Mungkin kalau saya mau hubungkan apa yang dinyatakan oleh Elisa ini. Bukan berarti Elisa itu menjadi lembek dengan apa yang akan terjadi dengan Naaman kalau dia harus menjadi pengawal Raja Aram masuk ke kuil. Tapi dalam satu pemahaman teologis di sini adalah seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus yang apa yang Rasul Paulus tulis? Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Pada saat orang-orang Kristen mula-mula yang dari keturunan Yahudi menjadi Kristen, mereka bilang, kita nggak boleh, kita orang Yahudi, ada keyahudiannya masih melekat pada mereka ya. Tidak boleh kita makan daging yang halal, tapi telah apa? Biasanya tukang-tukang jual di pasar bukan di Israel ya, tapi di Asia Minor, di daerah-daerah orang kafir penjual-penjual daging ini, daging-daging yang halal, bukan haram, daging yang halal, mempersembahkan daging itu sebelum dijual itu didoakan dulu lah mereka di kuil mereka supaya daging-daging ini laku untuk dijual di pasaran, lalu kemudian mereka jual di pasar. Bagi orang Kristen yang dari Yahudi, mereka nggak boleh itu daging itu sudah dipersembahkan kepada ilah-ilah. Tapi apa yang Rasul Paulus katakan? Well, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Kenapa? Apa dasar Rasul Paulus? Ini Rasul Paulus tulis dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ya kalau kamu memiliki kekuatan iman, kalau kamu sudah mengakui bahwa Allah kita itu hanya satu, ya Allah kita itu adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu yang kita yakini. Itu mau daging yang mau dipersembahkan kepada dewa mana saja, nggak ada kok dewa itu. Silakan, beli saja. Ya, nggak usah repot-repot dengan kata lain ya. Rasul Paulus katakan nggak usah pusing-pusing. Tetapi kalau Anda baca konteks sebelumnya, kalau itu menjadi batu sandungan, Rasul Paulus katakan pada orang Kristen di Korintus, ya udah, kalau kamu pikir ini akan menjadi batu sandungan, ya jangan belilah, jangan beli. Tapi dari satu pandangan teologis, tidak ada Allah lain. Jadi jangan kita pikir, wah pendeta ini kok suka pergi ke Borobudur. Kan Borobudur itu kan tempat penyembahan dewa-dewi dan lain sebagainya yang orang-orang Buddha dan lain sebagainya punya dan lain sebagainya. Lah, nggak ada siapa. Saya cuma percaya satu Allah kok. Nggak percaya dengan dewa-dewinya yang ada di Borobudur dan tempat-tempat lainnya. Apa salahnya? Kurang lebih begitu ya. Tapi kalau saya pergi ke satu tempat, ya, dan itu menjadi satu batu sandungan karena ada penyembahan di situ dan lain sebagainya. Kalau saya ikut-ikutan berada di tempat penyembahan tersebut, walaupun saya tadinya cuma datang sebagai turis, ya janganlah, dengan kata lain ya, jangan. Tapi poinnya tidak ada Allah, tidak ada Allah lain, Silakan kalau kamu masuk. Itu kan mereka sedang menyembah batu, mereka bukan menyembah Allah. Tapi yang penting bagi Nabi Elisa, yang penting bagimu itu adalah kamu menyembah apa? Kamu sedang menyembah Allah yang hidup. Tapi inilah satu poin ya. Tapi poin yang penting yang saya ingin bawakan di sini adalah bahwa Tuhan membawa siapa saja. Ya, kembali kepada anak yang kecil. Kita tidak tahu namanya, saudara. Kita tidak tahu siapa nama anak perempuan ini. Ya, kita tidak tahu siapa nama anak perempuan ini yang telah membawa Naaman untuk dapat menjadi apa ya, mendapatkan keselamatan, yang mendapatkan kesembuhan. Tapi seperti kalau kita lihat, kita seringkali mengagungkan orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat. Seperti dalam kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani 4-32 ada daftar individu, namanya dikenal ya. 18 orang yang hidup dengan beriman, ya, yang mulai dari siapa? Dari Habel, dari Ibrani 11 ayat 4, sampai kepada Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi, Ibrani 11 ayat 32. 18 orang atau kelompok orang yang beriman besar, yang namanya terkenal sekali, hebat sekali. Mereka lah grup pemenang, mereka lah orang yang sering kita agung-agungkan seperti Daniel, ya. Karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, Ibrani 11 ayat 33 katakan.
Mereka dalam iman, mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa seperti Daniel, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Hebat ini yang 18 orang ini. Tetapi Ibrani 11 bukan hanya berbicara tentang 18 grup atau kelompok yang hebat-hebat ini. Anda baca selanjutnya, Ibrani 11 ayat 35 bagian B, katakan apa? Tetapi orang-orang lain, ada grup bukan yang hebat, tapi grup lainnya. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Kelompok yang hebat nggak mati-mati mereka. Tapi yang sekarang ini, mereka dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Di dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang-padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Jadi ada grup pemenang yang menaklukkan kerajaan, ayat-ayat tadi katakan. Yang menutup mulut singa-singa, yang memadamkan api, luput dari pedang, kuat dalam peperangan, yang telah mati dibangkitkan. Tapi grup lainnya, grup yang disiksa, diejek, didera, dibelenggu, penjara, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Apa persamaan kedua grup ini? Yang satu punya nama, yang satu tidak ada namanya disebutkan. Elisa disebutkan namanya. Anak perempuan hamba yang menjadi hamba bagi istri Naaman tidak ada namanya. Saudara-saudari, dalam pengajaran Injil seringkali kita mengagungkan pembicara-pembicara yang hebat, mungkin kita pikir yang sering muncul di TV dan lain sebagainya, muncul, waduh hebat, kita agung-agungkan mereka. Kita hanya mau dengar mereka, mungkin seperti begitu ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang beriman lainnya yang tidak didengar, yang menderita dan lain sebagainya? Mereka tidak punya nama seperti yang ternama. Tapi satu hal yang pasti, semua ini adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua, ini kesimpulan daripada dua kelompok tadi. Mereka semua, yang terkenal maupun yang tidak kenal. They were all, mereka semua. Tidak memperoleh apa dijanjikan itu, tetapi sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Ya. Mereka semua telah apa ya? Mereka semua telah dipuji. Were all commended for their faith. Walaupun Anda punya nama atau Anda tidak punya nama, pada saat Anda menjalankan iman Anda semua mendapat apa? Memberikan kesaksian yang baik, telah dipuji. They were all commended for their faith, not receive what had been promised. Walaupun demikian, kedua kelompok ini belum menerima di dalam dunia ini apa yang dijanjikan. Tetapi kedua kelompok ini pada suatu saat akan berada bersama-sama di dalam kerajaan surga. Mungkin Anda tidak punya nama, tapi Anda dapat digunakan oleh Tuhan. Mungkin Anda kecil, Anda bukan seperti orang besar yang dianggap besar oleh dalam sudut pandang dunia. Tetapi Anda dapat digunakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran di mana umat-umat manusia dapat memperoleh keselamatan seperti Kapten Naaman. Jangan pernah kecil hati. Tapi biarlah kita dapat merayakan kekecilan kita dan bergantung kepada Tuhan. Agar supaya apa? Agar supaya kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan dalam menjalankan misinya, dan dapat bersama-sama nantinya di dalam kerajaan surga. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.